balik lagi bersama kita di Parkour Podcast Are Slacker. Bersama saya Mikaela Erika Aprilianda dari kelas 10 dan saya Askiana Mira Rizkallah dari kelas 10. Kami dari SMA Negeri 21 Surabaya. Nah, Kia, apa kabar nih? Baik nih, Baik, benar. Nah, Kia, topik kita kali ini tuh gak kalah seru, Kia. Karena topik yang akan kita perbincangkan sekarang adalah sekolah digital. Waduh. Jadi menurut kamu pribadi nih, Kia, Iya nih. sekolah digital itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri nih, sekolah digital itu menurutku sekolah yang udah menggunakan teknologi sebagai sarana dan prasarananya dalam berbagai kegiatan di sekolahnya. Bener. Menurutku gitu sih. Bener banget, Kia. Jadi sudah menunjang ya, untuk teknologinya sendiri juga sudah menunjang. Iya, bener. Apalagi di era ini ya, kayak teknologi itu udah mulai berkembang. Apalagi di era globalisasi ini, semua kegiatan semua kegiatan sih ya di seluruh dunia tuh kayak udah berkembang, udah pakai gadget, udah pakai teknologi yang maju gitu kan. Iya bener. Khususnya waktu zaman corona ya. Iya bener. Itu dunia gadget itu sangatlah membantu kita dalam proses belajar mengajar ya, Kia. Bener. Di dunia pendidikan ini itu sangat berguna banget. Bener. Nah, Kia, bisa nggak sih kasih contoh apa aja sih sekolah digital yang sudah diterapkan oleh Slacker? Slacker itu gini ya guys, panggilan SMA Negeri 21 yang biasa kita pakai. Jadi Slacker. Iya gitu. Jadi apa nih, Kia? Contoh-contoh yang udah ada di Slacker yang sudah diterapkan? Kalau ini dari pandanganku ya, di Slacker itu udah ada presensi online kayak contohnya lewat fingerprint atau enggak dari kartu gitu. Jadi kita kayak udah nggak usah capek-capek di absenin. Misal hadir. Oh, nggak perlu gitu ya? Udah nggak perlu itu. Canggih kayak, banget ya. Iya, kita tinggal tap fingerprint atau gesek kartu, udah deh ke presensi gitu nama kita. Udah Udah banget. Memudahkan siswa dan gurunya gitu. Bener. Oh, gitu ya sekarang ya. Benar. Dan itu berlaku udah buat semua siswa, semua guru juga ya. Yaps, betul Tiap sekali. harinya nggak usah capek-capek angkat tangan, nggak usah capek-capek teriak. Bener. Krik. Udah Selesai. Ya, bener. Efisien banget. Ada lagi nggak sih, Kia, contoh yang lebih ini deh, lebih relate gitu ke kita? Oke. Ini tuh contohnya nih pasti sangat relate banget buat anak kelas 10. Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Kurikulum Merdeka, Sel. Aduh. Bener banget, aduh. Kita ini yang mendapatkan kurikulum Merdeka itu sangat berguna banget nih kalau menggunakan teknologi. Kayak kita disuruh bikin logo, terus kita bikin presensi, makalah, dan lain-lain tuh pasti pakai teknologi, pakai laptop, pakai gadget, pakai HP dan lain-lain. Jadi itu sangat mencerminkan sekolah digital, iya. Bener. Begitu. Jadi sangat membantu ya. Jadi dari mulai tugasnya, dari mulai proyek-proyeknya, semuanya udah mulai pakai teknologi. Iya, gitu. bener banget. Tapi sebenarnya gitu tuh ada banyak banget nggak sih dampak-dampaknya gitu yang terjadi di Slacker ini sendiri. Kalau kira-kira menurut kamu nih, Kia, dampak apa aja yang bisa kita rasain dari setelah sekolah digital ini diterapkan? Gitu? Iya. Kalau dari dampak itu pasti ada dua ya, Sel, positif sama negatif. Kalau dari positifnya tuh pasti kita dipaksa untuk belajar menggunakan teknologi gitu, biar nggak ketinggalan, terus biar ngerti juga apa sih yang lagi update gitu kan. Terus dampak negatifnya nih bagi kita ini yang Gen Z itu pasti makin males. Bener banget. Karena mentang-mentang mudah ya. Jadi kayak ntar aja lah gitu kan. Segalanya semuanya jadi mudah dan cepet. Jadi kita kayak gampang meremehkan buat temen-temen nih. Ada yang relate? Mungkin relate ya. Iya. Jadi mungkin itu ya. Jadi dampak negatifnya itu males karena kita dipermudah. Tapi dampak positifnya kita bisa dituntut untuk belajar teknologi. Bener banget. Nah gitu. Tapi menurut kamu nih, Kia, di sekolah lain ini ya, kita bahas yang di seluruh Surabaya nih atau di luar Slacker ya. Bener. Ada apa aja sih sekolah digital yang udah diterapin gitu? Kalau yang aku tahu nih, Sel, di beberapa sekolah itu udah ada yang pakai e-kantin, Sel. Apa tuh? E-kantin itu, Sel, kayak kita tuh pergi ke kantin itu udah nggak perlu susah-susah bawa duit banyak cash gitu. Kita pakai kartu itu udah di tap
selesai. Kita jadi tahu kayak pengeluaran kita tuh hari ini apa aja, jajan apa aja. Terus selain itu kita juga udah nggak usah capek-capek ngantri desek-desekan, bu ini bu, beli ini bu. Jadi kita udah nggak usah langsung, bu ini ya uangnya, bu ini uangnya, gini kembaliannya udah. Bener, nggak usah. Gesek selesai. Ya? Bener. Itu. Terus jadi lebih terorganisir ya. Jadi kita juga bisa tahu gitu pengeluaran kita berapa, saldo kita tinggal berapa. Iya. Gitu ya. Bener. Terus yang aku tahu lagi di beberapa sekolah juga udah nerapin e-library, termasuk Slekor. Oh, keren. Iya. Apa tuh e-library itu? E-library itu kayak aplikasi atau kayak website gitu untuk siswa-siswi atau bahkan guru itu untuk melihat daftar-daftar isi buku yang ada di perpustakaan gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek kayak turun ke perpus, bu tanya mau pinjam ini, mau pinjam itu, ada bukunya apa enggak. Itu nggak usah capek-capek lagi. Keren ya, berarti kita tinggal udah baca doang, kita tinggal masuk ke websitenya, kita udah tahu katalog buku apa aja yang ada. Bener. Kita tinggal baca. Iya bener banget nggak perlu yang namanya, bu ini ya kartu pelajar saya pinjam buku. Iya bener lah, ya ampun. Itu nostalgia banget sih, bener. Terus apalagi kalau di e-library itu kita juga beberapa buku itu udah disediakan juga di situ. Bahkan kita nggak perlu sampai ke perpusnya, kita baca dari e-library itu juga bisa, bisa ya. Jadi kita baca dimanapun, kapanpun, asalkan kita udah ada gadget, itu kita bisa baca. Bener. Canggih banget ya. Iya, bener. Tapi menurutku ada satu poin penting yang menurutku ini tuh jadi ciri khas sekolah digital gitu. Apa itu? Menurutku itu sekolah digital itu harus ada pembelajaran teknik informatika dan informasi. Waduh, mohon maaf salah. Teknik informatika dan komunikasi. Bener. Gitu guys. TIK ya biasanya kan. Biasanya TIK. TIK. Itu tuh yang baru mencerminkan sekolah digital banget, karena kayak di era ini kita belajar teknologi, belajar apa, itu pasti kan kita belajar bendanya dulu kan, belajar ilmu mengoperasikan dulu. Ya. Bener. Jadi kalau nggak ada TIK kita belajar dari mana gitu kan. Terus contohnya nih teman-temanku tuh juga bahkan kayak masih bingung gitu cara penggunaan laptop, penggunaan Word, PPT dan lain-lain itu juga masih bingung. Jadi kalau tanpa adanya TIK itu kita kebingungan kan. Jadi harus ada sih. Bener ya. Jadi di TIK ini kita belajar basicnya ya. Bener. Jadi basicnya sebelum kita mengoperasikan komputer tuh seperti apa. Bener. Gitu ya. Jadi sebelum kita nantinya masuk ke dunia pekerjaan, dunia perkuliahan. Iya, bener. Kita udah tahu basicnya nih di sekolah. Gitu ya. Berkepanjangan gitu ilmunya. Jadi harapan kamu nih Kia untuk sekolah digital itu apa harapan kamu? Kalau harapan aku untuk sekolah digital kedepannya mungkin memperbaiki teknologi yang ada, kayak mungkin ini harapan untuk Slekor juga ya, sebagai sekolah digital juga. Itu tuh mungkin kedepannya kayak bisa buat e-kantin gitu, karena fun fact guys, di Slekor belum ada e-kantin. Jadi mungkin kedepannya soon ya, segera itu harus ada e-kantin gitu buat mempermudah siswa-siswi dan gurunya gitu, buat efisiensi waktu. Apalagi yang sekolah-sekolah lain yang istirahatnya bentar doang gitu. Itu 15 menit cuma buat ngantri ya. Iya bener, cuma buat desek-desekan, keringetan pula, sumuk. Bener. Pakai e-kantin itu efisiensi waktu banget. Bener. Jadi sekolah digital ini singkatnya sangat mempermudah kita dari mulai pengeluaran uang atau mungkin cara kita pembelajaran ya, benar. Itu sangat mempermudah gitu. Jadi ya sangat berguna ya. Benar. Jadi ya mungkin segitu dulu Kia, pembicaraan dan obrolan kita mengenai sekolah digital ya. Iya. Bener. Asik banget ya. Padahal yang mau diomongin masih banyak ini, Bener. Tapi sayangnya kita harus berakhir sampai di sini. Iya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sudah diberikan kepada kita berdua. Saya Mikaela Erika. Saya Azkiana Mira. Kami dari SMA Negeri 21 Surabaya. Izin pamit undur diri. Dadah.